Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Balik mana ambil aku Icang dengan gue hari ini. Revisi UU Pilkada batal disahkan. Jangan sampai ada perubahan dadakan, nanti bisa chaos beneran. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film India yang sudah kalian tunggu-tunggu dan bagus banget sumpah lur. Bergenre misteri thriller kriminal drama. Film ini berjudul Wazir tahun 2016, mengisahkan tentang seorang pria yang baru kehilangan putrinya akibat ditembak oleh teror. Dia pun berteman dengan seorang pria paruh baya yang juga telah kehilangan putrinya, dan akhirnya terungkaplah fakta yang mengejutkan. Seperti apakah keseruan film satu ini Langsung kita ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Randy Erlangga. Ya Cak, apa bener orang tuli umurnya panjang? Soalnya kalau dipanggil Tuhan astagfirullah, ya nggak gitu lur. Kalau udah waktunya dipanggil ya dipanggil aja lur. Semuanya sama ini. Nggak gitu dong konsepnya dong, monggo sekecaken. Biar videonya aman lur, kata-kata teror tak ganti sama telur sis aja ya lur ya. Kancut kita ke filmnya. Berlatar di New Delhi, India, film diawali dengan anggota ATS atau pasukan anti telorsisme bernama Danis Ali yang baru menikah dengan wanita pujaannya Ruhana. Mereka hidup bahagia, damai, tentram, gemah, ripah, lojinawi, dan singkat cerita mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nuri. Hari demi hari pun dilalui dengan penuh kebahagiaan melihat tumbuh kembang Nuri yang kini sudah memasuki usia 4 tahun. Sampai suatu hari ketika mereka sekeluarga pergi ke kondangan dan Ruhana mampir sebentar membetulkan pernak-perniknya di toko. Tak diduga-duga Danis melihat seorang telorsis yang selama ini menjadi buronan, yaitu Ramis, beserta komplotannya di sebuah mobil. Gak pakai lama Danis langsung menguntit mobil tersebut dan terpaksa meninggalkan istrinya yang masih ada di toko. Danis menelpon rekannya Sartaj dan memberitahu jika Ramis tidak berada di Pakistan melainkan di New Delhi. Sartaj diminta mencatat plat nomor mobil SUV hitam itu, namun sayang sinyal terputus. Dan tiba-tiba Ramis, idhar Delhi mein. Number note kar. Sartaj, jaldi kar. Nuri mere saath. Ya, Ramis dan anak buahnya yang tahu sedang dibuntuti langsung menembaki mobil Danis hingga Nuri terkena tembakan. Danis pun segera membawa putrinya ke rumah sakit, dan Ruhana yang mendengar kabar tersebut pun sangat merasa terpukul dan menyalahkan Danis yang ceroboh karena tidak memikirkan keselamatan Nuri. Naasnya Nuri tidak bisa diselamatkan lur. Lalu pemakaman pun diadakan yang membuat Danis sangat merasa bersalah seumur hidupnya. Dan inilah Ambeien, maksudnya Wazir pakai Z. Karena Ruhana yang masih terpukul ingin hidup sendiri, Sartaj pun menawarkan Danis untuk tinggal sementara waktu di rumahnya. Sesampainya di sana, Sartaj meminta Danis untuk istirahat, juga memberikannya obat yang bisa membantunya tidur. Karena Danis masih trauma dan belum mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian Sartaj ditelepon oleh atasannya bernama SF jika pasukan ATS berhasil melacak telepon Ramis yang masih berada di New Delhi, tepatnya di lokasi bernama Desorit Colony. Maka dari itu ATS akan menyergap komplotan Ramis dan Sartaj diperintahkan ikut membantu. SF juga melarang Danis ikut ke misi kali ini karena bisa-bisa dia yang masih emosi bertindak di luar kendali. Namun Sartaj mengatakan jika Danis sudah tidur dengan obat yang dia berikan. Padahal saat itu Lur Danis tidak menenggak obat tersebut dan mendengarkan percakapan Sartaj barusan. Sesampainya di gedung persembunyian komplotan Ramis, pasukan ATS pun diperintahkan untuk meringkus Ramis hidup-hidup dan mereka menyebar ke berbagai titik. Namun tiba-tiba Danis muncul yang membuat semua orang terkejut, termasuk pimpinan ATS bernama Mahes yang langsung memerintahkan pasukannya untuk mengamankan Danis karena khawatir dia akan
berbuat gila. Dan bener aja lur, nggak pakai lama Danis meledakkan seonggok mobil di sana untuk memancing komplotan Ramis keluar dari gedung. Dan akhirnya baku tembak pun terjadi. Terlihat Ramis yang merubah tampilannya menjadi plotos licin seperti lele agar identitasnya tidak mudah diketahui. Ramis dan dua kroconya yang tersisa pun berusaha kabur. Namun Danis langsung menghadangnya dan menembak secara membabi buta. Sampai akhirnya tanpa diketahui oleh Danis, ternyata Ramis datang ke New Delhi untuk bertemu dengan beberapa politikus yang mungkin memiliki kepentingan berbahaya. Itulah kenapa Ramis akan ditangkap hidup-hidup lur, agar bisa dikulik informasi darinya. Namun sayang udah koit ya kan. Meski Mahes berusaha menjelaskan jika Danis kehilangan putrinya karena dibunuh Ramis, juga baku tembak yang terpaksa harus dilakukan. Namun para petinggi negara yang tahu kekacauan dan pertumpahan darah terjadi akibat ulah Danis yang membrutal, akhirnya mengskors Danis. Setelah itu Danis pun mendatangi makam putrinya, dan meski dendamnya sudah terbalaskan, namun dia masih teringat jelas bagaimana putrinya meninggal yang masih menghantui pikiran Danis. Lalu ketika Danis berniat bundir untuk menebus dosa-dosanya, tiba-tiba datanglah seonggok mobil yang mengklakson. Setelah beberapa saat menyorot lampu, mobil itu pun akhirnya pergi dan Danis mengurungkan niatnya. Malam itu Danis hanya bisa menangis juga meratapi makam putrinya Nuri. Dan ketika dia akan kembali pulang, Danis menemukan dompet di lokasi mobil yang tadi. Esok paginya Danis pun mengembalikan dompet tersebut sesuai alamat yang tertera di SIM-nya. Bapak-bapak itu bernama Om Karnatdar, seorang jenius catur yang selalu memakai kursi roda karena kedua kakinya telah diamputasi. Rumah Omkar sering didatangi oleh anak-anak komplek karena selain Omkar adalah sosok yang disayangi, rumahnya sangat asri, tenang, dan Omkar juga sering mengajari mereka catur. Omkar pun berterima kasih karena Danis sudah mengembalikan dompetnya karena terdapat foto almarhumah putrinya Nina yang meninggal tahun lalu karena jatuh dari tangga. Omkar pun memberitahu jika dia kenal dengan Nuri karena pernah dibawa oleh ibunya Ruhana ke sana untuk belajar catur. Itulah kenapa semalam Omkar mau ngelayat ke makamnya Nuri lur. Namun karena melihat Danis di sana, Omkar pun akhirnya pergi karena tidak mau mengganggunya. Sebelum Danis pergi, Omkar mengatakan jika musuh terbesar untuk dirinya dan Danis adalah waktu yang terasa sulit untuk dilalui karena putri mereka sama-sama telah meninggal. Maka dari itu Omkar mengajak Danis sering-sering ke rumahnya untuk main catur bersama anak-anak karena dia akan merasa sedang bermain dengan putrinya seperti yang dirasakan Omkar selama ini. नूरी मेरे पास चेस सीखने आई थी अपनी माँ की रुहाना नाम है ना उनका हम दोनों जहाँ हैं हमारा सबसे ऐसा करते हैं आपको लगेगा आप नूरी के साथ खेल रहे हैं नीना के साथ खेलता हूँ Sepulangnya ke rumah Sartaj, Danis pun melihat foto-foto juga video saat Ruhana menari bersama Nuri. Dan Ruhana memang sangat pandai menari. Lalu Danis pun akhirnya memutuskan untuk bermain catur dengan anak-anak di rumah Omkar untuk menghilangkan kesedihannya. Omkar pun mengatakan jika catur berbeda dengan kehidupan karena dalam permainan catur kita bisa mengulangi langkah yang salah sebagai bahan untuk belajar. Hari demi hari pun dilalui Danis yang kalah terus lur sama anak-anak di sana. Namun Danis semakin ketagihan bermain catur dan sering berlatih dengan Omkar. Omkar juga sempat menjelaskan tentang benteng yang akan bergerak dengan brutal jika pion di depannya mati. Danis pun semakin paham dengan strategi catur, berpikir beberapa langkah ke depan, dan Danis akhirnya bisa mengalahkan anak-anak di sana. Alhamdulillah. Checkmate, checkmate, checkmate. अगर इसके सामने वाला प्यादा तब ये पागल हाथी चाल का न कोई चाल चलन है. Lalu ketika Danis dan Omkar sedang santai sore sambil main catur,
Omkar mengatakan jika seharusnya dia juga bersikap seperti Danis, yaitu membunuh pembunuh dari putrinya. Ya, betul, Omkar yakin putrinya Nina telah dibunuh, bukan karena kecelakaan jatuh dari tangga. Jadi pada suatu malam, Nina mengajari catur ke gadis bernama Ruhi, putri dari Menteri Kesejahteraan yaitu Yazad Qureshi. Dan sudah 2 tahun lamanya Nina mengajar di rumah Qureshi. Akan tetapi entah bagaimana, tiba-tiba Nina terjatuh dari tangga dan ada luka di dahinya. Sekretaris Qureshi pun menelpon Omkar untuk memberitahu jika putrinya kecelakaan hingga tewas. Dan menurut Qureshi, Nina sempat hilang keseimbangan yang akhirnya jatuh dari tangga dan kepalanya membentur lantai. Namun Omkar sangat yakin Qureshi lah yang membunuh putrinya karena mata Qureshi tidak bisa berbohong. एक्सीडेंट नहीं था भाई आजाद कुरैशी की आंखें देखी थी. Penasaran dengan sosok Qureshi, Danis pun mencari tahu informasi tentangnya, di mana 8 tahun lalu desa yang dihuni oleh banyak penenun diserang dan dibakar oleh kelompok Telorsis. 55 warganya tewas dan yang selamat hanya ada 2 orang saja, yaitu Qureshi juga Ruhi putrinya. Bukannya mendendam, namun Qureshi mengatakan bahwa senjata tidak bisa memperbaiki apa-apa dan hanya rasa cintalah yang bisa memperbaiki. Semua orang pun kagum kepadanya dan singkat cerita dia menjadi Menteri Kesejahteraan, bahkan disebut sebagai utusan perdamaian karena berhasil menyelesaikan banyak masalah. Sartars yang tahu tentang kasus Nina pun mengatakan jika itu memang hanyalah kecelakaan saja dan ada 4 orang saksi yang melihatnya, meskipun itu orang-orangnya Qureshi sendiri. Sedangkan menurut laporan, Ruhi tidak melihat kejadian itu karena dia sedang membereskan papan caturnya di kamar. रूही ने कुछ देखा? चेस का डब्बा पैक कर रही थी। 4 बंदों ने अपनी आंखों से कुरैशी के 4 बंदे। यार फिर वही सिंपल केस है वीरे। वो सीढ़ी से गिरी, सर फर्श से टकराया। Danis yang kini sudah sohib dengan Omkar pun masih curiga dengan Qureshi dan akhirnya datang ke kantor kementeriannya. Setelah dipersilakan masuk oleh mbak-mbak sekretaris, kebetulan saat itu juga ada 2 anggota polisi yang secara jabatan di atasnya Danis. Qureshi pun langsung berterima kasih pada Danis karena ternyata Ramis dan komplotannya lah yang menghabisi keluarganya juga warga di desanya dahulu. Bahkan Qureshi sudah meminta pimpinan ATS untuk menugaskan Danis kembali. Namun dengan tatapan tajam yang begitu dingin, Danis langsung bertanya bagaimanakah Nina, putri dari Omkar, bisa tergelincir saat menuruni tangga. Meski kasus itu sudah ditutup, namun dengan tenangnya Qureshi mengatakan jika nasib sayangnya berlaku tidak adil pada Omkar karena dulu rumahnya dibakar habis oleh seseorang lalu mengalami kecelakaan mobil hingga menewaskan istrinya, juga kedua kaki Omkar yang harus diamputasi, dan tahun lalu putrinya meninggal karena jatuh dari tangga. Qureshi pun berpendapat jika siapapun yang dalam situasi seperti itu pasti mentalnya terguncang, yang mana artinya kecurigaan Omkar hanyalah keparnoan belaka akibat mentalnya yang terguncang. Qureshi pun pamit pergi dulu karena ada urusan. Namun ketika berjabat tangan, Danis pun menggenggamnya dengan erat hingga ajudan Qureshi yang sebut saja Paijo waspada. Danis pun mengatakan jika genggaman tangan Qureshi terlalu kuat untuk seseorang yang dulunya bekerja sebagai penenun. Namun Qureshi beralasan jika dia sering main tenis. आपको कभी पंडित जी और तो आएगा? कारीगर के लिए आपकी पकड़ काफी मजबूत है। मैं टेनिस खेलता हूँ। Danis pun kena semprot oleh 2 petinggi kepolisian tadi karena menanyakan hal yang tidak perlu ke Pak Menteri. Malam itu Danis pun mampir melewati rumahnya untuk sekedar melihat sang istri Ruhana yang sampai saat itu masih sangat membencinya. Setelah itu Danis pergi ke rumah Omkar. Mereka begadangan sambil ngobrol ngalor ngidul, main catur, dan Omkar juga memutar lagu favorit mendiang istrinya. Untuk merayakan pertemanan mereka, Omkar membuat peraturan catur baru yang mana setiap bidaknya dimasukkan ke dalam gelas berisi khamr, dan jika bidaknya mati, maka mereka harus minum gelas tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh Danis. Namun Omkar mengatakan jika terkadang mengalah adalah cara terbaik untuk memenangkan permainan. आपका जो मोहरा मरा है, उसकी वोडका पीनी पड़ेगी आप. खेलिए खेलिए पंडित जी, घोड़ा बजाइए, चेकमेट। जीत गए यार, सीख गए.
सीख गए आपकी इस हारने वाली की जीत। Keesokan harinya Omkar datang ke kediaman Ruhana untuk memintanya mengajari anak-anak menari agar bisa tampil maksimal di pentas drama yang naskahnya sudah dibuat oleh anaknya Nina. Akan tetapi Ruhana yang sudah kehilangan semangat hidup langsung menolaknya. Dan Omkar pun mengatakan jika yang kehilangan anak bukan hanya Ruhana saja, karena ibunya juga kehilangan Ruhana yang masih hidup namun seolah-olah sudah mati karena tidak memiliki semangat. Maka dari itu Omkar memohon pada Ruhana untuk kembali beraktivitas agar hidupnya kembali berwarna. जो आपके और मेरे साथ उसे आप अपने इनकी बेटी जिंदा तो है लेकिन उसने जीना छोड़ दिया। Sementara itu Danis pergi ke sekolah Ruhi untuk menemuinya dengan alasan jika Nina pernah menyuruhnya menemui Ruhi. Sambil melihat gambar buatan Ruhi, Danis pun bertanya di manakah Ruhi berada saat Nina jatuh dari tangga. Sontak Ruhi teringat apa yang dialaminya malam itu, namun belum sempat menjawab lur, mbak-mbak pengasuhnya datang menjemput Ruhi. Ruhi, chalo. Dari sana Danis pun pergi ke tempat latihan pentas dan Ruhana yang sudah mau menjadi pelatih anak-anak sangat terkejut melihat suaminya datang dan dia pun akan pergi dari sana. Akan tetapi Pak D. Omkar langsung menahannya dan memberitahu bahwa Danis terus menyalahkan dirinya sendiri, bahkan pernah berniat bundir di makam Nuri. Omkar juga menceritakan kronologi kematian istrinya yang membuat dirinya begitu merasa terpukul dan saat itu dia masih memiliki Nina. Namun sekarang Nina juga telah meninggal. Dia tidak memiliki siapa-siapa lagi dan merasa Danis serta Ruhana sangatlah beruntung karena mereka masih bisa berdampingan. Mendengar cerita dan petuah dari Omkar, kini Ruhana jauh lebih tenang dan mulai merubah pandangannya. दानिश ने अपनी बंदूक, अगर उस दिन वो हादसा हो जाता, नीलिमा जब चली गई तो नीना के कंधे पर, और जब नीना चली गई तो मेरे पास दूसरे के कंधे पर सर रख कर क्या हो तो सकते। Setelah mendapat laporan dari mbak-mbak pengasuh, Quraishi pun bertanya apa yang Ruhi katakan kepada Danis saat tadi menemuinya di sekolah. Ruhi mengaku tidak memberitahu apa-apa dan dengan dinginnya Quraishi mengatakan, "Nak, kalau Danis menemuimu lagi dan kamu buka mulut, kamu tahu kan apa yang ayah bisa lakukan kepadamu?" Ngeri emang ini orang lur. Siapakah Quraishi sebenarnya? Kita ikutin terus aja ceritanya ya. और अगर इन्हें आपने कुछ भी बताया, को पता ना आपके अब्बू क्या करेंगे? Di lain tempat saat Danis sedang berlatih tinju, Sartas memberitahu jika Omkar sedang marah-marah di kantor polisi karena baru mengetahui kasus Nina telah ditutup. Gak pakai lama Danis pun langsung OTW ke kantor polisi dan saat itu Omkar menjelaskan detail saat Nina terjatuh, di mana total ada 19 anak tangga yang masing-masing tingginya 18 cm. Namun kini detail tersebut berubah di dalam berkas, begitu pula dengan tanda tangan penyelidiknya. Akan tetapi si bapak petinggi polisi ini tidak menggubrisnya dan mengusir Omkar dari ruangan. Sesampainya di rumah, Omkar langsung memakai setelan jas dengan pernak-pernik milik putrinya Nina yang terjatuh saat di TKP. Setelah itu Omkar naik mobilnya. Tentunya kopling dan gasnya sudah dimodif agar bisa memakai tangan ya kan lur. Lalu Omkar pun pergi ke suatu jalan untuk menghadang konvoi mobil Pak Menteri Quraishi demi menuntut keadilan. Namun para penjaga di sana langsung menyeret Omkar dan dia pun melemparkan sepatunya hingga mengenai sirine mobil Quraishi. Malam harinya Danis ditelepon oleh pelayan Omkar yang sangat panik dan meminta Danis datang karena Omkar telah diserang. Danis bersama Sartas pun segera OTW ke sana dan terlihat Omkar yang terluka sangat parah sambil mengatakan wazir, wazir, wazir gitu lur. Sedangkan mbak-mbak pelayan mengaku jika dia melihat pelakunya baru saja kabur lewat belakang.
Omkar pun menceritakan kejadiannya, di mana saat tidur dia mendengar suara keras dan ketika mengeceknya, Omkar melihat papan caturnya sudah terbakar, yang ternyata itu ulah dari seorang pria bernama Wazir, atau istilah lain dalam dunia catur India adalah ratu atau sterlur. Sambil tertawa-tawa Baksi Kopet sebagai balasan karena telah melempar sepatu, dengan kejinya Wazir menusuk tangan Omkar, melukai dadanya, juga membakar kursi rodanya. Wazir mengatakan jika seonggok pion tak berdaya seperti Omkar tidak akan bisa melawan raja penguasa seperti Quraishi, dan jika Omkar masih mengganggu, maka Wazir akan membakarnya hidup-hidup. इसे हाथ से फेंका था, अब हाथ में दर्द हो रहा है। तभी खेल बनता है। Keesokan paginya dokter pun datang mengobati luka Omkar. Polisi mulai menginvestigasi TKP dan Omkar juga memberitahu gambaran sketsa wajah Wazir. Berbekal sketsa tersebut, Danis pun berjanji akan mencari keberadaan Wazir. Lalu di malam harinya Danis terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk, dan di saat yang sama nomor tak dikenal menelponnya, yang ternyata itu adalah Wazir. Wazir tahu Danis adalah teman Omkar karena sebenarnya saat olah TKP tadi pagi, Wazir masih mengintai di dekat rumah Omkar. Wazir pun menantang Danis untuk menemukannya, dan dia juga sudah membuat bom yang akan ditargetkan kepada Omkar. Mendengar itu, Danis langsung meminta bantuan Sartaj untuk mengawasi pergerakan Quraishi beserta anak buahnya, juga menyadap HP Quraishi agar Danis bisa mendapat petunjuk di manakah Wazir berada. मैं भी बना रहा हूँ एक का जवाब बॉम्ब से। आप वादा कर रहे थे पंडित से कि उसे कुछ वेलफेयर मिनिस्टर दा फोन टैप कर। मुझे वजीर चाहिए सरताज। Setelah itu Danis menemui Omkar di rumah sakit yang beli kursi roda baru dan lebih bagus dari sebelumnya, sambil ditemani oleh Ruhana. Tak lama kemudian Sartaj menelpon dan mengatakan jika dia berhasil menyadap HP Quraishi. Saat itu juga Danis langsung menemui Sartaj kembali dan mereka mendengar percakapan Quraishi yang teleponan dengan banyak orang. Danis dan Sartaj pun mendapat info jika Quraishi akan pergi ke Kashmir esok hari. Lalu tiba-tiba Wazir menelpon dan dia hanya mengatakan jam 8 malam di Taman Haus. Mendengar itu mereka pun langsung OTW ke taman tersebut karena waktu sudah hampir jam 8. Dari kejauhan Danis melihat seorang pria yang sedang menelpon dan sangat mirip dengan sketsa Wazir. Namun ketika didatangi, ya ternyata mereka salah orang lur. Setelah itu Wazir pun kembali menelpon Danis dan mengatakan jika dia berhasil menipunya, seolah-olah Wazir menelpon Pak Menteri. Wazir juga tahu Danis sempat bertemu Omkar di rumah sakit karena saat itu dia berada di sana. Namun Danis tidak bisa melihatnya. नाम बोल। सर शर्मा। मैं वहीं था, आपने मुझे देखा नहीं। एक छोटा सा मैसेज सुन के यहाँ तक आ गए। आपको बहुत दुख होगा, दोस्त पे नजर रखिए। Saat latihan pentas drama, Danis dan Sartaj masih mengulik-ngulik hasil sadapan HP Quraishi dan mereka menemukan pesan ke seseorang di tanggal 24 November dengan tulisan, "Maaf aku gagal menjaga teman kita, aku akan meminta maaf secara pribadi di Kashmir." Setelah itu Ruhana pun menawarkan kue ke Danis juga Sartaj, dan untuk pertama kalinya lur, Ruhana akhirnya mau mengajak bicara Danis, yang mana itu membuatnya sangat bahagia. Ketika mengantarkan Omkar pulang, Danis pun berterima kasih kepadanya karena berkat Omkar lah sekarang Ruhana mau berbicara lagi. Akan tetapi begitu sampai di rumah Omkar, ternyata Wazir sudah menyambungkan tali dari pintu ke radio dengan pisau miliknya, dan terdengar rekaman suara Wazir yang menghitung 1, 2, 3, lalu tiba-tiba 3 boom. Bom kecil meledak di papan catur dan terdapat pesan dari Wazir di sebelahnya yang mengatakan bahwa pion akan mengejar sang raja ke Kashmir dan Danis harus menghentikannya atau Wazir akan meledakkan pion tersebut. Yang mana maksud dari pion adalah Omkar sedangkan raja adalah Quraishi, ya kan lur? Begitu melihat pesan tersebut, Omkar justru ingin mendatangi Quraishi di Kashmir untuk melawannya secara langsung tanpa mempedulikan Wazir.
Jelas Danis pun ngamuk dan akan membawa sahabatnya Omkar ke tempat yang aman agar dia tidak bisa ditemukan oleh wazir maupun Quraishi. पंडित जी ये लड़ाई आपकी थी अब हमारी है ये लड़ाई मेरी है दानिश साहब, इसे मुझे लड़ना ही होगा। कश्मीर जा रहा हूँ। क्या करेंगे वहां जाके फिर से जूता फेंकेंगे कहाँ ले जा रहे हैं आप? जहाँ वजीर आप तक ना पहुंच सके ना आप कुरैशी तक। Omkar pun akhirnya diamankan ke rumah Danis dan mereka bertiga makan bersama. Omkar sangat senang melihat Danis dan Ruhana kembali dekat yang mengingatkannya dengan mendiang istri tercinta. Begitu selesai makan, mereka berdua pun cuci piring dan Ruhana menangis karena merasa bersalah telah mencampakkan Danis selama ini. Lalu mereka akhirnya berbaikan. Tak lama kemudian telepon pun berdering yang ternyata itu adalah wazir. Wazir tahu Danis menyembunyikan Omkar di rumahnya. Namun tadi dia melihat Omkar telah pergi dari sana dan kemungkinan sedang menuju ke bandara, lalu terbang ke Kashmir menemui Quraishi. Wah, langsung ya kan Danis mencari Omkar karena dia tahu wazir akan membunuh temannya itu dengan cara diledakkan. Apalagi selama ini wazir selalu mengikuti pergerakan mereka. Danis juga meminta bantuan Sartaj untuk mengerahkan kepolisian agar memeriksa semua mobil yang menuju bandara sampai menemukan Omkar. Karena jalanan macet, Danis pun terpaksa membegal pengendara motor dan saat akan sampai di bandara, Sartaj pun memberitahu jika dia melihat Omkar di jalan Rajpath. Danis sempat terjatuh karena menabrak pintu mobil yang terbuka dan akhirnya dia menemukan Omkar. Namun yang terjadi lur, राजपथ रोड या गेट की तरफ जनाब, राजपथ रोड पे सारे चेक पोस्ट अलर्ट है। खेल खत्म था। पंडित जी ya, wazir benar-benar membunuh Omkar dengan cara diledakkan, sedangkan Danis yang luka-luka dan pingsan dirawat di rumah sakit. Esok paginya Danis melihat berita bahwa Quraishi sudah sampai di Kashmir untuk mendapatkan penghargaan perdamaian dan namanya dielu-elukan oleh seluruh warga di sana. Melihat perangainya, Danis pun semakin muak dan emosi. Saat itu juga diam-diam dia akan pergi dari rumah sakit, meninggalkan Ruhana yang masih tidur untuk terbang menuju Kashmir dengan tiket sekali jalan demi membalaskan kematian Omkar. Sesampainya di sana, Danis pun menuliskan surat untuk istri tercintanya Ruhana. Jika di misinya kali ini mungkin dia akan tewas, dan Danis juga meminta maaf karena tidak bisa menjadi ayah juga suami yang baik. Namun nanti di alam sana, Danis berjanji akan menjaga Nuri dengan baik. इस जहां में ना सही उस जहां में हमारी बेटी का बहुत ख्याल। जो वादा पंडित जी से किया था उसे पूरा करने आई एम श्योर तुम समझ जाओगी। मैं काबिल पिता तो नहीं बन सका, ना ही काबिल पति। Dari sana Danis pun pergi menemui atasannya SF untuk meminta bantuannya menemukan wazir, orang suruhan dari Quraishi, dan pastinya hanya Quraishi lah yang tahu keberadaannya. Karena SF pernah berhutang nyawa pada Danis, dia pun akhirnya mau membantu. Acara penghargaan pun dimulai. Quraishi memberikan pidatonya di hadapan semua warga dan mengatakan jika penghargaan perdamaian itu milik seluruh orang di sana. Pret. Di saat yang sama, SF sudah menyadap seluruh CCTV dan menyalakan ledakan tidak berbahaya di sekitar kerumunan agar orang-orang berhamburan dan Danis bisa memulai penyergapannya. दानिश कैमरास उसके चेहरे पर बहार वापस आई है। 1 दानिश मूव नाउ लेफ्ट वो ईस्ट विंग से ऊपर जा रहा है। दानिश वो अपने कमरे की तरफ जा रहा है। Sesuai dugaan, Paijo dan penjaga lainnya pun mengamankan Quraishi ke kamarnya. SF menghalau pasukan yang berdatangan dari luar, sedangkan Danis melemparkan bom asap dan membuat pingsan Paijo serta kawan-kawannya. Gak pakai basa-basi, Danis langsung menjebol pintu kamar, memukuli dan menendang Quraishi sambil terus bertanya di manakah wazir berada. Namun Quraishi mengaku tidak tahu siapa itu wazir. Ketika Quraishi sudah terluka parah, Danis mengatakan jika seharusnya Quraishi tidak membunuh Omkar. Lalu dia menembakkan pistolnya ke lantai dan meminta Quraishi segera memberitahu di manakah wazir berada.
Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara teriakan yang ternyata Ruhi ada di kamar tersebut, Lur. Namun tak disangka-sangka Ruhi mengatakan jika Quraisy bukanlah ayahnya. Justru Quraisy lah yang telah membunuh ayah Ruhi juga seluruh warga desanya dahulu, Lur. Scene pun kembali ke insiden 8 tahun lalu saat kelompok Telor Sis membantai seluruh warga desa Penenun. Dan ya, ternyata Quraisy adalah pemimpin dari Telor Sis itu. Lalu saat seluruh warga sudah dihabisi, tentara pun datang dan lengan Quraisy tertembak. Teman-temannya pun kabur dan terpaksa meninggalkan Quraisy. Namun saat itu dia menemukan Ruhi yang bersembunyi. Quraisy pun langsung menaburkan abu di wajahnya dan berpura-pura menjadi ayah Ruhi. Sedangkan Ruhi yang masih kecil begitu ketakutan karena dia ditampar oleh Quraisy agar tutup mulut. Bajigur, ternyata ini orang ya kan. अम्मी अब्बू मार दिया इन्होंने, सबको मार दिया। जब आर्मी इन्हें गोली लग गई, इन्होंने आर्मी वालों। Setiap harinya Ruhi selalu ketakutan karena dia diancam akan dijatuhkan dari tangga jika berani memberitahu rahasia itu kepada siapapun. Sampai akhirnya karena sudah diajari catur selama 2 tahun oleh Nina, Ruhi yang sudah merasa dekat pun menceritakan rahasia tersebut kepadanya yang dilalahnya didengar oleh Quraisy, Lur. Saat itu juga Quraisy pun membenturkan kepala Nina hingga tewas lalu dijatuhkan dari tangga, dan itu semua disaksikan oleh Ruhi. Ruhi juga mengetahui jika para Telor Sis masih sering menemui Quraisy untuk membicarakan suatu kepentingan. Itu artinya Ramis yang sudah dibunuh oleh Danis datang ke New Delhi untuk bertemu dengan Quraisy, ya kan, Lur? Sontak Danis pun teringat momen ketika putrinya terkena tembakan yang membuat emosinya sangat memuncak, dan Quraisy pun langsung dibunuh kapok mampus. अभी भी इन्हें मिलने आते। रमीज तुझसे मिलने दिल्ली आया था। मुझे इनसे बहुत डर लगता। Berita pun menyiarkan kematian Yazad Quraisy akibat serangan oleh sosok yang tadi ketahui. Alhamdulillahnya kebusukan Quraisy juga terungkap ke publik setelah Ruhi membeberkan semua rahasianya. Beberapa hari setelahnya, pentas drama pun akhirnya digelar dengan judul Si Pion dan Sang Raja yang didedikasikan untuk mendiang Omkar Natdar. Drama itu menceritakan kisah dari kehidupan seorang pion yang meskipun sangat kecil dan tak berdaya, namun semua warga mencintainya. Suatu hari sang raja jahat membuat si pion sedih dan dia memohon kepada Tuhan untuk ditunjukkan cara membunuh raja jahat. Tuhan pun mengatakan jika sejatinya pion kecil adalah garda terdepan yang jika dia melangkah dengan benar, maka pion memiliki kemampuan yang sama mengerikannya dengan wazir atau ratu. Atas saran dari Tuhan, si pion pun akhirnya berteman dengan benteng yang jujur. Benteng itu sebenarnya sangat tenang, namun jika temannya dilukai, maka dia akan menggila. Seperti yang pernah diungkapkan Om Karlur bahwa benteng bisa bergerak dengan brutal jika pion di depannya mati. Maka dari itu si pion pun memainkan langkah terakhirnya, yaitu dengan mengorbankan diri agar si benteng bisa mengskakmat sang raja jahat. Betul sekali, Lur. Cerita pentas drama tersebut adalah cerita tentang Danis sebagai benteng, Omkar sebagai pion, dan juga Quraisy sang raja jahatnya. Inilah yang dimaksud oleh Omkar bahwa terkadang mengalah adalah cara terbaik untuk memenangkan permainan, Lur. Sangat jenius sekali. अगर सही चाल चलेगा वजीर बन सकता है। रब की बात सुनी प्यादे ने एक अपनी आखिरी चाल खेली। गेम में हारने वाले की जीत होती है। शह और मात देते।
Danis yang terkejut mendengar cerita pentas itu pun langsung mendatangi pelayan Omkar untuk menanyakan apakah dia benar-benar melihat sosok wazir saat penyerangan malam itu. Namun ternyata si Mbak pelayan tidak melihatnya langsung. Dia hanya percaya jika wazir baru saja kabur dari kata-kata Omkar yang meminta tolong sambil menunjuk-nunjuk ke arah taman belakang gitu lur. Setelah itu Mbak pelayan pun teringat sesuatu, yaitu pesan dari majikannya Omkar bahwa suatu hari nanti Danis akan datang ke Mbak pelayan untuk menanyakan tentang wazir. Omkar pun memberikan seonggok flash disk berbentuk bidak ratu atau wazir ke Mbak pelayan agar nanti diberikan ke Danis di hari dia menanyakan tentang wazir. पंडित जी ने कह दिया तो बस मैंने भी देख लिया। अरे मैंने क्या देखा, मैं तो घर आई तो पंडित जी ने उधर खिड़की। पंडित जी आप ही ना पेन ड्राइव है। Setelah mendapatkan flash disk tersebut, Danis pun langsung ngebut OTW pulang untuk melihat apa isinya, yang ternyata sebuah video perpisahan dari Omkar. Omkar mengatakan jika dia tidak memiliki senjata, tidak memiliki kaki, dan tidak memiliki apa-apa. Jadi pion lemah seperti dirinya hanya memiliki satu pilihan untuk bisa sampai ke Quraisy atau sang raja jahat, yaitu berteman dengan si benteng Danis, juga berpura-pura menjadi wazir lur. Iya, Omkar adalah wazir. Dia nekat melukai dirinya sendiri, mengubah suaranya dengan alat perekam seolah-olah sosok wazir benar-benar ada. Loh, Cak Icang, tapi kan ada momen-momen yang kayaknya nggak mungkin deh dilakukan Omkar sebagai wazir. Oh, sangat mungkin dong. Seperti ledakan kecil di rumahnya yang dikendalikan oleh Omkar sendiri dari alat di sakunya. Juga sesaat sebelum dirinya bundir, Omkar menggunakan alat perekam yang mengatakan game over atau skakmat. Jadi sekarang kalian sudah mengerti lur kenapa wazir selalu mengetahui banyak hal yang dilakukan Danis. Semua rencana tersebut sudah dipikirkan matang-matang oleh Omkar, langkah demi langkah seperti bermain catur. Langkah pertama adalah saat dia sengaja menjatuhkan dompetnya untuk membawa Danis datang ke rumahnya. Dan langkah terakhir adalah saat dirinya mengalah dalam permainan atau dengan kata lain bundir. Dan itu membawa Danis untuk membunuh Quraisy. Inilah rencana brilian dari sang jenius catur, yaitu membalas dendam tanpa menyentuh. ऐसे बूम खेल खत्म था नहीं शरीफ Omkar mengatakan jika dia sudah berada di atas sana mendengarkan lagu favoritnya bersama sang istri Nina juga Nuri, dan mereka akan bermain catur bersama. Sedangkan Danis dan Ruhana diminta memainkan permainan yang sebenarnya, yaitu permainan kehidupan. Jika nanti Tuhan bertanya apa yang sudah diperbuat Omkar di dunia, dengan yakin Omkar akan menjawab jika dia sudah mengajarkan seorang teman untuk tersenyum. Di akhir video, Omkar pun berpamitan kepada sahabatnya Danis yang membuat dirinya langsung menangis. Dan pesan terakhir itu juga didengar oleh Ruhana yang langsung memeluk suaminya lur. Danis sahab mera khel abhi khatam nahi hai, to shuru khoob jeena aur khoob hasna yaar. नीना मेरे साथ में हो गया, मैं आपकी बेटी को शतरंज Abuyar, gimana? Film Wazir ini wanjir banget ya kan plotnya. Tenang lur, selalu tak pilihin film-film terbaik pokoknya di album film. Kalau nggak bagus, ya nggak bakal dialurin. Kalian ada request film apa lagi? Monggo komen di bawah. Assalamualaikum.